di luar dugaan gitu loh. Semua pinjol kompak untuk membawa semua debetur yang galbay pinjol ke pengadilan, ke ranah hukum, akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Takut teman-teman semuanya? Jangan takut terus gitu loh. Ini ucapan yang dilontarkan oleh debt collector, yang dikirimkan oleh debetur kepada saya gitu loh. Yang mana dia mendapatkan chat bahwasannya dia sudah mendapatkan surat dari lawyer ya, yang menurut kop suratnya itu lawyer yang mana dia menyampaikan bahwa kalau tidak melakukan pembayaran juga di aplikasi kami, di fintech, di pinjaman online, bahwasannya ini pinjol telah memberikan mandat untuk membawa debetur ini ke pengadilan. Ya, yang takut silahkan isi di dalam kolom komentar teman-teman semuanya, karena setiap kali kita membahas hal ini, pro dan kontra itu selalu muncul gitu loh. Dia bukannya menonton video ini sampai habis, malah mengambil judul dan thumbnailnya. Setelah judul dan thumbnail mereka ambil, langsung lari ke kolom komentar. Itu namanya tidak menonton, tidak mengerti, tapi bicara double gitu ya. Oke. Untuk teman-temanku yang mendapatkan chat, telepon, WhatsApp, ataupun email yang mana Anda akan dibawa ke pengadilan oleh ya, mungkin kop suratnya itu diambil dari dia mengaku-ngaku sebagai lawyer dan segala macam, teman-teman tidak usah percaya. Itu yang saya sampaikan, tidak usah percaya gitu. Kenapa tidak usah percaya? Lawyer itu tidak melakukan penagihan. Ya, kalau soal somasi sih oke-oke aja gitu loh, mengingatkan suatu tagihan. Tapi kalau dia ikut serta menagih juga, yang mana di bawahnya selesaikan tagihanmu hari ini juga, kalau tidak diselesaikan, kamu terima resikonya nanti. Terus teman-teman takut. Dan habis itu, surat yang selalu Anda dapat bahwasannya Anda akan dibawa ke pengadilan ini, mereka tidak mewakili sama sekali mereka dari perusahaan mana. Apakah itu perusahaan A, apakah itu perusahaan B atau C, nggak ada gitu loh. Di dalam surat itu hanya berbunyi perwakilan fintech atau pinjaman online. Silahkan bayar hutang Anda di fintech ataupun pinjaman online. Pinjaman online ini banyak. Apakah ilegalkah, legalkah, atau yang mana? Coba teman-teman semuanya yang mendapatkan surat-surat seperti itu melalui WA, melalui email, coba dipahami lagi ini aplikasinya apa gitu loh. Kira-kira kalau teman-teman mencari talangan dana, taruhlah Anda mencari di aplikasi lain, kira-kira teman-teman mau bayar di mana tuh? Itu menandakan chat-chat yang tidak bertanggung jawab yang lahir kepada diri Anda, yang Anda terima, sehingga karena Anda berlebih ya, terlalu over rasa takutnya, sehingga Anda tanpa berpikir panjang langsung mempercayai semua ucapan yang mereka sampaikan. Padahal itu murni dilakukan oleh debt collector, dan debt collectornya sendiri tidak berani menyebutkan identitas perusahaannya. Berarti hal itu tidak ada. Apakah proses ke jalur hukum ini tidak dibolehkan, Bang? Tidak juga. Proses ke jalur hukum ini diperbolehkan. Tertuang kok dalam aturan OJK, telat 90 hari, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi, pinjol harus menghentikan penagihannya, tapi pinjol masih mempunyai dua opsi lagi. Opsi yang pertama bekerja sama dengan pihak ketiga, opsi kedua menjalin kerjasama dengan lawyer. Ketika menjalin kerjasama dengan lawyer, ya nggak mungkin dong lawyer juga ikut menagih. Otomatis pelimpahan ke jalur hukum itu berbunyi dalam aturan OJK. Tapi kebanyakan pinjol tidak mau mengambil bekerja sama dengan lawyer karena dia tahu kerumitan persyaratannya seperti apa, lama waktu yang dipergunakan juga nggak tanggung-tanggung, besaran biayanya juga nggak main-main. Ya, dan habis itu keputusan hukum ini tidak memuaskan para pelaku usaha jasa keuangan, sehingga mereka lebih memilih dengan kerjasama dengan pihak ketiga untuk meneruskan penagihan ini. Ya, makanya dari itu
itu tidak ada kasus-kasus pinjol ini yang sampai ke ranah hukum, kecuali yang kemarin soal kebab Baba Raffi ya, sampai terjadi PKPU juga gitu ya. Tapi ya itu kan pinjamannya di atas berapa gitu loh, udah MM-an. Tapi kalau andanya standarnya 100 juta ke bawah dan segala macam, itu masih banyak pertimbangan dari pihak pinjol. Kenapa masih banyak pertimbangan dari pihak pinjol? Pertama, masih banyak sistem-sistem dalam pinjol ini yang sebenarnya belum layak untuk dipamerkan ke publik gitu loh. Karena sistem mereka itu masih abu-abu atau gelap ya. Masih banyak sistem-sistem yang dilarang. Ini yang paling pertama. Jadi pinjol juga menyimpan rahasia yang tidak boleh diketahui oleh publik. Karena kalau pinjol berani melangkah ke pengadilan, ini akan habis. Ya, ini akan kebingungan, semua akan dibongkar nanti, mulai dari mekanisme mereka menyalurkan dana, penerapan bunga, pemotongan biaya layanan, bebanannya, cara penagihannya, ini akan dibongkar semuanya. Pinjol belum siap dengan kenyataan ini. Ya, dan lagian pinjol sudah tahu ending akhir keputusan pengadilan seperti apa. Makanya diambillah kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketigalah yang melanjutkan penagihan sampai detik ini. Bahkan dengan bahasa-bahasa hukum, Anda akan diproses ke pengadilan, Anda akan dipenjara dan segala macam. Ini dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga berupa mungkin pihak-pihak yang mengambil data setelah internal, setelah waktu dari 90 hari tadi. Atau pinjol tidak mau mengambil opsi dua-duanya. Bekerja sama dengan pihak ketiga juga tidak, bekerja sama dengan lawyer juga tidak, tapi pinjol tetap menyuruh deskol mereka melakukan hal itu. Ya, ini soal keterbatasan anggaran mereka tadi. Ya, karena mereka cuma pengen keuntungan yang besar, mereka tidak mau rugi lagi nih. Ya kan? Makanya dimintalah deskolnya untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya deskol mencari-cari nih, apa ya kira-kira sehingga dikirimlah ke kebanyakan orang tentang surat-surat bahwasannya Anda mau dibawa ke pengadilan. Sebenarnya Anda dibawa ke pengadilan ngapain sih? Mau nengok-nengok pengadilan? Ya, jadi teman-teman semuanya, please, dengan bahasa-bahasa seperti ini, kita sudah di bulan Agustus ya, Ini sudah di bulan di mana Indonesia dimerdekakan. Tepat nanti di 17 Agustus itu Indonesia sudah merdeka. Jadi semangat perjuangan kita di bulan Agustus ini jangan sampai luntur juga. Mental kita itu untuk mengusir penjajahan yang ada di Indonesia ini sangatlah mental baja. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, please banget. Kalau sudah tidak mampu, ya sudah. Kalau nggak sanggup, ya sudah. Tinggal PR-nya, bagaimana nih caranya berdamai dengan pemikiran. Supaya kita tidak terhanyut dengan yang seperti ini. Yang katanya begini, yang katanya begini. Kita tidak terhanyut lagi dalam hal itu. Kita bisa stabil dengan pemikiran kita. Oh, ini nggak ada ini. Ini cuman gertakan aja nih. Toh pada dasarnya saya juga tidak mampu bayar. Harusnya pemikiran kita seperti itu. Bukan malah pemikiran kita juga ikut-ikutan dalam hal itu. Wah, kita udah mau dibawa ke pengadilan, kita sudah membayangkan kita masuk pengadilan langsung disidang dan segala macam. Itu dramamu itu kawan-kawan. Faktanya nggak ada. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, hari ini tetap fokus aja, fokus buat bekerja, fokus buat berusaha, itu jauh lebih baik loh. Di tengah lumpuhnya ekonomi Indonesia, ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Habis itu Anda tetap melangkah buat ke depan, Anda maju buat ke depan untuk bertahan hidup, itu jauh lebih baik daripada Anda mengkhawatirkan sesuatu yang jelas-jelas hal itu tidak akan terjadi. Ya, dengan cara Anda mau diproses ke jalur hukum, Anda akan dipenjara dan segala itu nggak ada teman-teman semuanya. Bahasa-bahasa seperti itu, bahasa yang sudah sering digunakan debt collector, karena debt collector tahu ketika sudah ancam datang ke rumah satu, proses hukum satu, ya sudah, debt collector selalu berhasil dalam hal itu, sehingga ancaman-ancaman mau dibawa ke pengadilan, surat pengadilan misalnya kan, surat laporan polisi dan segala macam, itu sudah menjadi hal yang biasa bagi debt collector karena dia berhasil ketika melakukan hal seperti itu. Dia kirimkan Anda bahwasannya Anda mau diproses nih, Anda ketakutan. Begitu Anda ketakutan, si pinjolnya ini atau debt collector bisa mengarahkan Anda untuk ambil aja aplikasi lain. Kalau nggak cari talangan dana, kalau nggak kami nggak mau tahu dengan segala macam. Pokoknya Anda akan
kami proses ke jalur hukum. Selagi Anda masih menunjukkan ketakutan, mereka akan hajar habis-habisan. Tapi coba persetan dengan hal itu, terserah Anda lah. Anda mau laporkan saya, laporkanlah. Ketika Anda pasrah dengan hal itu, Anda pasrah. Tapi di samping pasrah itu, pemikiran Anda terus jalan, bukan berarti untuk menakut-nakuti diri Anda. Pinjol akan kalah. Ya, debt collector pun nggak ada apa-apanya lagi gitu loh. Karena tugas debt collector, tingkat keberhasilan mereka adalah memberikan Anda ketakutan. Dan ketika Anda tidak mengalami ketakutan sama sekali, debt collector gagal dalam hal itu. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi apapun ancamannya, baik itu diproses ke jalur hukum, Anda mau dipenjara, mau dibawa ke pengadilan, tidak usah dipercaya. Sekarang melangkahlah maju buat ke depan, selamatkanlah hidup Anda, kumpulkan uang Anda, penuhi kebutuhan Anda, dan sisihkan sedikit untuk nanti Anda menegosiasi kalau Anda pengen melakukan pembayaran atau bayar pokok dari hutang pinjol ini. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja dulu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda tidak kepanikan lagi, Anda tidak stres lagi, dan kedepannya masalah Anda cepat selesai dan rezeki Anda selalu berlimpah. Amin. Jadi sekian dulu dari saya, Benny Bro nih. Wassalam. Kenapa dia mengurangi anggaran? Karena buat apa lagi nih si debt collector disewa oleh pinjaman online gitu loh. Sementara kan dia sudah melalui tahap yang benar-benar diseleksi dengan benar ini. Ya kan? Otomatis akan banyak nanti tuh debt collector yang akan dikurangi. Kalau debt collector dikurangi berarti si pinjol sudah menyelamatkan anggaran. Nasabah yang didapat pinjol, nasabah terbaik semua. Karena sudah melalui tahap seleksi yang ada. Pakai credit scoring, memperhatikan tim analisnya, menentukan nanti, melihat dulu seliknya seperti apa, perjalanannya, rankingnya seperti apa, sedangkah, baikkah, perhatian khususkah, atau di warning merah dan segala macam. Ini kan diperhatikan, ya kan? Habis itu lagi ditengok lagi fintech data center atau pusat data fintech lending. Habis itu dicek lagi nih, kayak mana COJK-nya, kayak mana ini, sudah ada belum, maksimal 3-nya, ya. Otomatis ke depannya pinjol tidak ada mengalami kerugian lagi teman-teman. Ya, saya juga dukung pinjol memakai hal ini. Karena apa? Karena berdampak positif juga buat mereka, untuk usaha mereka. Jadi mereka tidak asal memberikan pinjaman, otomatis peluang untuk pinjol mengalami kerugian tipis. Peluang untuk pinjol mendapatkan nasabah yang nakal dalam pembayaran tipis. Tepat banget buat teman-teman semuanya. Sekarang 31 Juli 2025. Ya, Anda sudah siap semuanya. Yang galbay di 96 pindar, Anda sudah siap semuanya. Yang telat di 96 pindar, nggak usah Anda tanyain satu persatu gitu loh. Yang jelas 96 pindar resmi atau pinjaman daring resmi atau pinjol legal. Anda sudah siap. Sekarang 31 Juli 2025. Yang mana resikonya akan ditingkatkan, tapi kita sebagai debetur harus lebih pintar dan harus lebih lincah lagi. Kenapa seperti itu? Jangan sampai kita kecolongan teman-teman semuanya. Karena sesuai yang disampaikan OJK, 31 Juli 2025, pinjol wajib menjadi pelapor SLIK. Sistem Layanan Informasi Keuangan. Semua data Anda yang pernah meminjam di pinjol wajib dilaporkan, walaupun Anda lancar, tidak lancar, mengalami macet, bahkan gagal bayar sekalipun, data Anda harus ada. Ya, ada risikonya buat ke depan. Risikonya adalah semua nama yang tercatat nantinya, yang macet kredit, tidak lancar, gagal bayar, itu tidak bisa meminjam di perbankan manapun buat ke depannya karena nama Anda sudah di blacklist. Takut teman-teman semuanya. Yang takut silahkan isi di kolom komentar teman-temanku. Yang takut namanya di blacklist OJK karena data Anda sudah masuk ke sana, silahkan isi di dalam kolom komentar. Karena ini ada sisi baiknya, ada sisi tidak baiknya teman-teman. Baik buat Anda ataupun buat si pinjol. Anda dihancurkan karena tidak bisa berhutang, pinjol dihancurkan karena tidak bisa mendapatkan nasabah. Dua-duanya akan mendapatkan untung rugi masing-masing. Untuk si nasabah dulu, untuk Anda yang macet bayar, untuk Anda
ya, yang tidak mampu bayar, nama Anda masuk ke SLIK, ke depannya Anda tidak bisa berhutang di bank. Mungkin ada kekhawatiran tersendiri bagi diri Anda, karena kalau kita membutuhkan dana darurat, kita mau kayak mana lagi nih? Ya, kalau kita menginginkan kendaraan secara kredit, otomatis sudah nggak bisa lagi nih. Kalau kita pengen upgrade handphone misalnya gitu kan, kita udah nggak bisa lagi nih menggunakan limit pay letter. Ya, pasti kecewa banget dong teman-teman semuanya. Itu kalau bagi si penghutang. Bagi orang yang tidak pengen berhutang, bagi mereka yang pengen jauh dari riba, ini adalah keuntungan dan kesempatan emas bagi Anda. Ucapkanlah syukur alhamdulillah teman-teman semuanya. Kenapa seperti itu? Dengan nama Anda masuk di SLIK, ke depannya Anda akan dipersulit untuk mengajukan kredit. Ketika Anda dipersulit untuk mengajukan kredit, bahkan sampai Anda tidak dicairkan lagi untuk kredit, ada saatnya Anda itu manusia, mempunyai kemampuan, mempunyai akal dan pikiran. Anda bisa sukses tanpa bergantung dengan pihak bank, perbankan manapun. Makanya saya bilangin, ucapin syukur alhamdulillah ketika namamu masuk SLIK. Dengan begitu, kamu sadari aja mungkin itulah cara Tuhan untuk menjauhkanmu dari yang namanya dunia riba. Untuk menjauhkanmu dari yang namanya kesulitan-kesulitan dalam berhutang kalau kamu sudah berkecimpung dengan yang namanya riba ini. Dan ada saatnya kamu akan mengasah lagi kemampuanmu untuk jauh lebih baik lagi buat ke depannya, supaya tidak bergantung dengan hutang manapun. Saya yakin banget 100% kalau Anda tidak tergiur lagi dengan hutang, insya Allah Anda pasti mempunyai kesempatan untuk sukses. Tugas Anda hanya bekerja, berusaha, dan ikhtiar. Ya, segala sesuatu keinginan yang ingin Anda penuhi, sudah saatnya Anda untuk memprepare keuangan dengan benar, supaya tidak Anda mengarah lagi kepada hutang-hutang yang jelas-jelas itu menghancurkan Anda. Ya, cobalah Anda analisa. Sejak Anda berhutang, apa yang terjadi dengan rumah tangga Anda? Ukuran mau makan enak, nggak bisa makan enak. Ukuran anak-anak bisa diajak jalan-jalan, nggak bisa diajak jalan-jalan. Ukurannya kebutuhan anak-anak bisa terpenuhi, sekarang sudah mulai berkurang. Ukurannya Anda tenang-tenang aja dalam berkeluarga, dalam rumah tangga, akhirnya gerasa gerusuk sehingga terjadi pertengkaran. Itu murni. Karena kalau kehidupan sudah susah, mata pencarian sudah sulit, pertengkaran dalam rumah tangga selalu muncul, apalagi ditambahi dengan hutang pihutang yang Anda bikin. Nah, dengan adanya SLIK ke depannya mudah-mudahan hal itu tidak ada lagi. Oke. Dan ketika Anda menginginkan sesuatu, misalnya Anda pengen rumah, pengen mobil, pengen motor misalnya, mungkin Anda bisa menabung dulu. Ya, kalau Anda menginginkan rumah, mungkin bisa dikumpulkan duit dulu, dimulai beli dari tanah, dibangun sendiri dan segala macam. Prosesnya agak lama, nggak ada masalah. Tidak perlu proses instan yang mana ini menghancurkan kita. Ya, ingatlah ini, Anda terjebak pinjol, terjebak hutang besar, ini gara-gara instan. Ya kan, gara-gara mau cepat-cepat, gara-gara mau buru-buru. Ya, cepat-cepat beli mobil, ambil secara kredit hanya untuk disanjung orang kiri kanan muka belakang bahwa kamu sudah sukses. Tapi kenyataannya kredit. Otakmu pusing kok. Kamu stres kok setiap malam. Bahkan pertengkaran kok dalam rumah tangga. Ngapain? Penghakiman dari orang, pernyataan dari orang untuk kita sukses harus punya mobil, tapi malahnya kita kredit. Ya, dengan adanya SLIK, semua kedepannya akan terbatas. Saya rasa soal SLIK ini hanya mereka yang bermental-mental penghutang saja yang takut gitu loh. Tapi yang mereka yang mentalnya ingin maju buat ke depan, pemikirannya jauh ke depannya, dia tidak akan takut dengan yang namanya SLIK ataupun daftar hitam. Ini sisi positif dan negatif bagi Anda namanya yang tercatat dalam skor kredit bermasalah. Oke. Sekarang kita pindah ke pinjol. Tadi kan sudah tuh kehancuran bagi si peminjam. Sekarang bagi pinjol, ini penting untuk kita kawal karena sudah berlaku per hari ini. Yang mana Anda yang nantinya saat ini mungkin sudah mengalami macet 3 aplikasi. Ya, terserah aplikasi apa selagi itu pinjol legal. 3 aplikasi Anda sudah macet. Bahkan tidak membayar lagi sudah berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Dan Anda nih coba-coba
Ya, Anda coba-coba mengajukan ke pinjol legal. Padahal ini sudah ada nih cair 3 aplikasi dan sudah macet sejak beberapa bulan yang lalu. Coba-coba lagi. Oke, coba-coba lagi. Habis itu cair. Ya, itu bonus buatmu. Kenapa bonus? 31 ini. Ya, harusnya ini bukan 31 lagi, teman-teman. Sejak Januari 2024. Satu orang maksimal cuma meminjam 3 aplikasi. Kalau Anda cair 4, 5, dan 6 dan seterusnya, tapi legal semuanya, ya jelas itu murni kesalahan mereka. Apalagi setelah 31 ini, itu ditambah lagi teman-teman semuanya. Pinjol wajib memperhatikan yang namanya SLIC. Ya, sistem layanan informasi keuangan. Memperhatikan track record calon si borrower mereka seperti apa. Track record dari calon si konsumen mereka ini seperti apa. Mereka harus menilai. Ini patokannya bukan semata SLIC saja, tapi mereka juga harus mempunyai analis, ya, untuk melihat kredit scoring lebih detail lagi. Oke, dan ini bukan semata analis atau kredit scoring saja, tapi harus ada fintech data center. Oke, bukan fintech data center saja, tapi harus ada COJK nomor 19 tahun 2023. Empat-empatnya akan digabung untuk menemukan calon si nasabah yang berkualitas. Kalau 4-4 ini tidak dipakai oleh pinjol, pinjol akan kecolongan. Bahkan pinjol akan memberikan pinjaman lagi kepada nasabah yang sebelumnya sudah macet. Yang sebelumnya meminjam sudah lebih dari batas maksimal. Ya. Nah, ini sisi positif buat si pinjol. Sisi positifnya kalau dia memakai sistem ini, ke depannya tidak ada pinjol menemukan nasabah yang macet bayar. Nasabah yang didapat pinjol, nasabah terbaik semua. Karena sudah melalui tahap seleksi yang ada. Pakai kredit scoring, memperhatikan tim analisnya, menentukan nanti, melihat dulu SLIC-nya seperti apa, perjalanannya, rankingnya seperti apa, sedangkah, baikkah, perhatian khususkah, atau di warning merah dan segala macam. Ini kan diperhatikan. Ya kan? Habis itu lagi ditengok lagi fintech data center atau pusat data fintech lending. Habis itu dicek lagi nih, kayak mana COJK-nya, kayak mana ini, sudah ada belum maksimal 3-nya, ya. Otomatis ke depannya pinjol tidak ada mengalami kerugian lagi, teman-teman. Ya, saya juga dukung pinjol memakai hal ini. Karena apa? Karena berdampak positif juga buat mereka, untuk usaha mereka. Jadi mereka tidak asal memberikan pinjaman, otomatis peluang untuk pinjol mengalami kerugian tipis. Peluang untuk pinjol mendapatkan nasabah yang nakal dalam pembayaran tipis. Karena melalui seleksi yang sangat ketat. Ya, ini sisi positifnya teman-teman semuanya. Ini positifnya. Jadi pinjol akan mengurangi anggaran dia nantinya. Kenapa dia mengurangi anggaran? Karena buat apa lagi nih si debt collector disewa oleh pinjaman online gitu loh. Sementara kan dia sudah melalui tahap yang benar-benar diseleksi dengan benar ini. Ya kan? Otomatis akan banyak nanti tuh debt collector yang akan dikurangi. Kalau debt collector dikurangi, berarti si pinjol sudah menyelamatkan anggaran mereka. Ya enggak? Karena kan sudah sebelum diberikan pinjaman kepada calon nasabah, ini sudah melalui tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Ya, otomatis yang dapatnya ranking 10 aja nasabahnya. Nasabah-nasabah yang taat bayar, nasabah-nasabah yang tepat waktu dalam pembayaran. Terus buat apa lagi debt collector ini? Buang-buang duit kan, otomatis debt collector akan dipecat nantinya. Ya enggak? Sisi positifnya pinjol akan beruntung, akan selalu stabil dana dia, tidak akan mengalami kerugian sama sekali. Habis itu debt collector akan dipecat karena tidak dibutuhkan lagi gitu loh. Ya, setelah tanggal 31 Juli ini. Oke, itu sisi positifnya. Sisi negatifnya. Nah, ini sisi negatifnya teman-teman. Sekarang ada 96 pinjol. 96 pinjol. Informasi terbaru dari OJK, 12 pinjol tidak memenuhi ekuitas. 12 pinjol tidak memenuhi ekuitas, berarti tidak memenuhi syarat. Kemungkinan 12 pinjol ini, ya, kalau dia tidak mencapai juga targetnya nanti, atau tidak ada dia mendapatkan merger dengan perusahaan lain, kemungkinan 12 pinjol akan ditutup. Kemungkinan 12 pinjol akan dihapus. Oke, kemungkinannya, ya. Berarti tersisa dari 96 nantinya akan tersisa 84 kalau 12 pinjol ini tidak mendapatkan tambahan modal, tidak memenuhi syarat dan tidak mendapatkan merger. Oke, tapi kalau dia mendapatkan, dia tetap bertahan 96. Ya, tapi akan ada pinjol-pinjol legal ini nanti yang mengundurkan diri karena ketidakmampuan, karena ketidaksanggupan.
Karena begitu rumitnya proses untuk menentukan satu orang calon nasabah sehingga pinjol akan kewalahan. Pinjol akan kewalahan dalam hal ini. Ya. Kayak mana cara mencari nasabah yang benar-benar berkualitas sementara kita mempunyai aplikasi. Ya, kita melalui aplikasi. Kayak mana kalau hanya sebatas cek slik, oke. Ya, tapi kalau benar-benar si pinjol ini teliti seperti 4 step yang harus dia lalui tadi sesuai dengan POJK tadi. Ya, sebelum menentukan calon si borrower itu harus berpatok pada slik, berpatok pada fintech data center, berpatok pada batas maksimal tadi, pinjol akan kalah. Ya. Kalah. Dia akan kesulitan mendapatkan nasabah. Karena kalaupun dia mendapatkan nasabah, nasabah lebih cenderung kepada bank. Bank bunganya lebih jelas, lebih transparan, dan lebih akuntabel juga. Oke. Sementara pinjol, ini kantor aja di beberapa daerah belum ada perwakilannya. Oke. Dan habis itu bunganya tidak sesuai dengan yang dikatakan. Penagihannya sampah semuanya. Ya, ini akan pertimbangan bagi mereka yang sudah biasa dengan ketaatan dalam berhutang. Pasti mereka akan mempertimbangkan ini dengan matang. Berapa bunga pinjol? Misalnya hitungan per hari, akumulasi per bulannya berapa? Kayak mana persi penagihannya selama ini? Orang yang benar-benar hutang dan taat bayar itu, dia teliti dalam hal itu. Dia bunga yang melebihi dari 10% aja, dia keberatan. Sedangkan dana kur yang sekarang aja bunganya 6-7% aja masih banyak yang keberatan. Apalagi pinjol yang menerapkan bunga sampai 30% sampai 40%. Ya, kalau ini dihitungkan per tahun. Ya enggak, otomatis pinjol akan nyerah dalam hal ini. Ketika pinjol nyerah, pinjol tidak mau lagi nih di bawah naungan OJK. Karena kalau di bawah naungan OJK, pinjol mati. Pinjol tidak bisa melangkah seenak dia harus mematuhi aturan yang ada. Mau tidak mau, pinjol angkat kaki dan cabut dari OJK. Balikan izinnya, saya jadi ilegal aja. Nanti akan ada beberapa pinjol menjelang akhir tahun yang mengundurkan diri lagi. Sebanyak 96 ini, beberapa pinjol akan mengundurkan diri lagi. Karena kesulitan, ya. Seenggak-enggaknya tahun depan 2026 kita melihat pinjol ini akan berkurang. Ya. Itu ya buat teman-teman semuanya, kalau memang ini dipraktekkan, kalau memang ini dipakai. Tapi kalau ini tidak dipakai, hanya sebatas aturan saja, tapi tidak diawasi dengan ketat, pinjol sehingga bebas aja di lapangan, pinjolnya akan bertambah. Oke, teman-teman semuanya, nangkap nggak dalam hal itu? Kalau nangkap, silahkan juga di like dan di share channel ini, dan dibagikan juga ke teman-teman yang lainnya, supaya teman-teman kita di luar sana juga mengetahui bahwa ada kemungkinan terbesar pinjol akan banyak yang tutup buku, debt collector akan banyak yang dipecat dan dihapus setelah 31 Juli 2025. Ya teman-teman semuanya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.